Ya, Atau betul. juga podcast kita ini kan juga didengerin sama orang-orang kan lewat salah satunya Spotify, terus ada lewat Anchor gitu kan. Dan Jadi, YouTube. Iya, salah satu juga YouTube. Jadi bisa, ya semoga obrolan kita bisa nemenin di saat macet, di saat pusing gitu ya, lagi ngerjain tugas, nggak tahu mau ngapain, akhirnya nonton, terus kayak, oh ya udah deh, gue mendingan ngerjain tugas aja daripada Enggak gitu ya. Sambil nemenin lah buat Sambil ngerjain. nemenin Iya, buat sambil ngisi, nemenin iya. buat nugas Buat gitu ngisi ya. waktu luang. Bersama Ukrida bisa. You Talks. Podcastnya Ukrida. Oke. Jadi sekarang hari ini kita ngapain nih, Lah? Ngapain ya? Ngapain Ngapain? lagi? Ya karena ada yang baru kan. Yang Apa baru. tuh? Yang baru kita sendiri nih, kita berdua nih di sini. Oke. Ya, kira-kira kita ngapain ya? Kita perkenalan dulu kali ya, Lex. Kenalan dulu. Oke, benar tuh. Oke, kalau Dari gitu siapa nih? Dari gua? dari gue dulu boleh? Boleh. Cewek yang lady sports ya. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Yolanda Mailan, Fakultas Psikologi Ukrida angkatan 2020 dan biasa dipanggil Lala. Hai. Hai Lala. Hai. Aneh ya. Oke, sekarang gantian lah, gue perkenalkan. Silakan. Halo semuanya, perkenalkan nama gue Alex, gue 2019, mahasiswa 2019, jurusan psikologi. Itu aja kali ya? Itu aja gak sih? Iya, berarti Apalagi? lu cutting gue ya? Oh iya benar. Oh iya. Itu dong. Oh iya, benar juga. Hai Alex. Oke lah, jadi sekarang kita ngapain nih? Oke, kita akan talk ya. Talk, oke siap. Talk. Kita akan talk di sini, ngobrol-ngobrol Iya. santai aja. Karena kita adalah host baru di Podcast Ukrida. Iya. Oke. Nah, berhubung kita masih baru nih lah, jadi ya masih belajar juga lah ya, masih belum tahu, belum banyak tahu lah ya, belum banyak tahu apa yang aja yang harus dilakuin, terus juga apa aja sih yang kita akan obrolin gitu. Makanya kita sekarang perkenalan dulu. Gitu. Tadi dulu perkenalan, terus kita akan masuk ke diri kita masing-masing gitu lah. Boleh. Perkenalan dulu nih, kira-kira dulu pengen tahu nih, Lala tuh kenapa sih bisa akhirnya nyasar nih masuk ke Ukrida nih lah? Mungkin teman-teman juga pada penasaran gitu kan. Oke, kenapa bisa masuk Ukrida gitu ya? Sebenarnya waktu itu karena nyari iseng aja sebenarnya kan, dan emang aku pribadi mau masuk swasta. Lihat cek-cek yang lain itu belum pada buka pendaftaran. Lalu ketika aku cek Ukrida, awalnya nggak tahu Ukrida di mana, itu di mana. Akhirnya kayak aku cari tahu dulu Ukrida itu apa, fakultasnya apa aja. Dan kebetulan aku pribadi mau masuk psikologi. Ketika aku cek Ukrida ada psikologi dan akreditasinya juga udah A gitu, udah baik gitu kan, udah sangat oke lah. Akhirnya aku coba masuk dan diterima gitu, ya udah. Oke, berarti dari awal emang pengen masuk psikologi gitu. Betul banget. Wah, salut sih. Kalau lu sendiri gimana, Lex? Kalau gue sih sebenarnya karena apa ya? Bisa orang-orang bilang by accident gitu ya. Karena kecelakaan. Jadi nggak sengaja nih tiba-tiba mendaratnya di Ukrida. Adalah beberapa backstory-nya gitu. Mungkin kalau misalnya teman-teman mau tahu gitu ya lebih lanjut, nanti kita bisa cerita aja gitu berdua. Aduh. Atau gimana gitu kan. Karena Boleh minta nomor WA-nya dong. ya itu bisa diomongin di belakang lah ya. Oke. Karena agak banyak gitu ya ceritanya. Tapi secara singkatnya, kenapa? Karena waktu itu kalau dari gue nggak sempet ikut SBM yang teman-teman pada ikut, terus ikut seleksi SNM, terus ikut mandiri itu gue nggak sempet. Jadi pada akhirnya semua kampus sudah pada tutup. Terus yang buka masih Ukrida nih. Terus waktu itu ya udah daftarlah di Ukrida. Terus juga kebetulan bokap orang dalam gitu kan. Bokap kerja di Ukrida juga. Jadi akhirnya waktu itu ditawarkan lah sama dia juga, kenapa nggak masukin aja. Terus udah daftar di kedokteran, tapi pada akhirnya karena ada satu dan lain hal itu ya mahal ya. Agak sedikit lumayan lah, karena ekonomi keluarga saya tidak terlalu memadai pada saat itu gitu. Terus akhirnya ya udah pindah administrasi ke psikologi gitu. Akhirnya ya udah masuk di psikologi. Oke, jadi karena ada beberapa faktor ya tadi ya. Banyak ya faktornya semua. Iya, banyak ya. Oke. Banyak. Berarti sempat masuk kedokteran dulu ya awal ya? Dibilang sempat masuk sih enggak. Sempat tes iya. Sempat tes iya. Oke. Jadi udah sempet tes, Udah lalu sempet tes. akhirnya memutuskan untuk ambil psikologi aja. Iya, karena itu tadi ya balik lagi. Iya, faktor ekonomi Ekonomi dan juga lain-lain gitu. hal gitu ya.
Oke, jadi tadi kan sempet tes kedokteran, lalu akhirnya masuk psikologi gitu. Terus menurut lu sekarang di psikologi ini gimana perasaan lu dan pemikiran lu kayak apa sih? Di psikologi ya, jujur kalau gue lah awalnya tuh gak nyaman banget serius di psikologi karena ngerasa bukan pilihan gue gitu. Sebenarnya dulu pas di SMA itu jadi salah satu pilihan gue juga. Tapi nomor sekian lah di akhir banget gitu. Terus tiba-tiba sekarang itu jadi ya yang gue jalanin kan sekarang. Terus di awal sih memang apa ya? Memang bener-bener kayak ya kepaksa lah ya, bisa dibilang kepaksa gitu. Terus semester 1-2 tuh ya emang gak niat kuliah. Ya emang sering telat, datang ke kampus tuh telat. Terus pulang duluan gitu, cabut-cabutan juga. Tapi sekarang sih gue seneng banget di psikologi serius. Karena selain memang ternyata pembelajarannya juga menyenangkan, dosen-dosen yang gue dapatkan di psikologi juga kebetulan sangat fun gitu terhadap mahasiswanya, terhadap gue juga. Ya benar-benar mengayomi lah gitu. Mereka nggak ngerasa kalau misalkan ya udah gue dosen lu mahasiswa, udah hubungan kita sebatas itu, enggak. Gitu. Oke, itu sih enaknya. Awalnya mungkin karena terpaksa ya, tapi lama-kelamaan beradaptasi malah jadi nyaman gitu. Malah jadi nyaman. Nah, kan kita nggak tahu kan kalau kita jalanin siapa tahu bisa nyaman. Wah, benar juga. So, Benar. Oke, tapi tadi kan kayak sempat terpaksa dan lain-lain, akhirnya udah beradaptasi. Nah, lalu kesibukan lo saat ini apa aja sih, Lex? sibukan ya? Gue nggak tahu sih gue dibilang sibuk atau enggak sekarang karena iya seadanya gitu gue sibuk-sibukin lah ya. Kalau sekarang sih ya main-main basket doang gitu itu juga di kampus main basket. Terus kalau di luar ada beberapa lah ya kayak ya gue juga sebenarnya tadinya sebelum ini nih diminta untuk jadi host gitu ya kita di sini berdua. Sebelumnya gue adalah tim balik layar, tapi bukan di sini, di luar. Ada beberapa lah kegiatan-kegiatan di luar. Gue tim balik layar, ya entah itu jadi editor, terus jadi campers juga, ya gitu-gitulah. Kesibukan gue sampai sekarang sebenarnya. Terus ada bantu-bantu di gereja juga, jadi tim streaming lah segala macem. Terus ya selayaknya mahasiswa biasa lah ya, belajar juga karena sekarang masih ngerjain proposal buat skripsi ya. Waduh. Tentunya ya doain ya semoga lancar ya. iya semoga cepat rampung lah ya. Tiba-tiba udah skripsi ya. Aduh. Di semester akhir gitu. Mungkin kesibukan gue itu aja sih. Nggak yang gimana tapi ya nggak tahu duit tetap ngalir aja gitu. Dari manapun pasti ngalir pasti gitu ya. Pasti ada rezeki. Karena gue juga di luar tuh sering nembak-nembakin, misalkan ada orang minta, bukan orang sih, temen lebih ke temen. Temen minta bikinin desain ini, minta bikinin desain itu, ya gue tolong aja, terus dikasih bayaran, dikasih uang gitu-gitu. Oke, jadi merangkap jadi apa aja gitu. jadi editor juga bisa gitu ya. Bisa. Multi talent banget ya. Iya, nyoba-nyoba aja lah, karena iseng-iseng waktu itu belajar. Benar-benar. Nah, kalau lu sendiri kesibukan apa sekarang? Kesibukan gue paling sama sih, nggak terlalu sibuk juga. Enggak, kayaknya lu lebih banyak soalnya dari gue lah. Ya gue ada basket juga. Basket juga. Kita kan basket bareng. Iya, basket bareng. Terus selain itu, kalau ini ya paling belajar gitu kan, kelas, dan ada sempet lagi ikut juga pertukaran mahasiswa, tapi masih nasional gitu ya. Lalu Duta Ukrida juga. Duta Ukrida, wah berat tuh lah. Enak-enak aja sih, aman-aman aja. Aman ya. Terus iya. Ya ini host podcast. Baru ya? Baru juga. Baru juga, belum lama. Belum lama. Oke, terus apa lagi ya? Gila, terus saya sibuk juga ya. Karena banyak juga kan kegiatan. Banyak banget. Nggak, kayaknya ada lagi deh selain itu lah. Apa ya? Nggak tahu ya kan yang sibuk Anda gitu. Tentunya. Apa tuh? Yang paling menguras otak dan energi. Apa? Kita sudah mulai menjalani sempro. Oh iya, benar Itu. juga. Iya. Karena pada akhirnya saya mundur ikut angkatan Anda. Iya, jadi kita satu angkatan ya. Gitu. Ya semoga lulus bareng lah ya, lah. Jangan mundur. Amin. Ini ngapain nih tos? Iya, semoga. Semoga bisa. Iya. Oke. Kalau gitu nih lah, tadi kan udah ngobrol-ngobrol tentang kesibukan juga. Terus ada beberapa kegiatan juga gitu kan. Nah tadi ada yang lu singgung tentang pertukaran mahasiswa skalanya masih nasional, itu apa tuh lah? Iya. Gue nggak tahu tuh karena gue nggak ikut itu. Jadi kalau di kita ada MBKM gitu.
Dan ada yang magang, ada yang non magang. Non magang itu kayak perma sih. Oh, Perma. kuliah reguler gitu ya? Iya, tapi kita bisa explore di kampus yang ada kerjasama dengan Ukrida. Kayak contohnya, gue ikut di 3 kampus, di UPH, Ciputra, sama HKBP gitu. Jadi gue belajar di internal juga dan di eksternal juga gitu. Wah, itu apa nggak susah gitu loh? Bagi waktunya gimana tuh, lah? Bagi waktunya, tentunya kita bakal lihat jadwal dulu ya. Kayak dari awal semester tuh ketika mau ambil, pasti kita sesuaiin dulu dengan jadwal-jadwalnya supaya tidak saling berbentrokan. Berbentrok. Bentrok! Enggak, sebenarnya gue juga suka bingung nih. Orang-orang tuh ada yang bilangnya bentrok, ada yang bilang bentrok. Ini sebenarnya penting gak penting ya, tapi Iya. kenapa bentrok? Gue denger dari orang lain juga Oh sih. gitu. Jadi lo ikutin tuh. Ya, si Bener. bentrok. Oke. Iya. Nah, berarti tadi udah ada, ya lihat yang mana yang kosong lah ya untuk manage itu ya. Iya, betul. Agak susah juga ya, karena gue nggak pernah sesibuk itu sih lah. Lu emang waktu semester kemarin ngapain? Gak sibuk-sibuk amat, magang. Kegiatan gue magang, ada magang. Magang di mana? Jadi kebetulan waktu itu ada kita kan ada magang juga dari fakultas gitu ya. Terus waktu itu sebenarnya udah disediakan di beberapa perusahaan, tapi kita juga boleh milih di luar, tapi harus mengajukan surat gitulah. Nah, pada saat itu gue milih di kawan lama, karena ngebuka employer branding lah, itu juga kerjaan bikin flyer, terus ada bikin konten, terus sesuai dengan, gue ngeliat itu sesuai dengan sesuai dengan passion, asik gila passion, sesuai dengan minat gue lah gitu. Iya. Dan gue juga suka ke bidang itu, makanya gue coba apply, tiba-tiba keterima, jadi ya udah masuk di situ. Terus waktu itu sempat ditawarin extend juga, gue ambil, tapi ambilnya cuma 3 bulan. Ditawarinnya setahun, tapi terima kasih, saya pamit. Pamit kenapa nih? Katanya tadi kan udah sesuai dengan passion. Karena ternyata ketika bikin sebuah konten di perusahaan itu, memang pressure-nya berat ya. Pressure-nya berat banget lah, karena ya itu satu, mereka harus lihat value dari perusahaan itu kan. Belum lagi waktu itu saya magang di kawan lama yang punya tagline, tagline itu bring value for a better life. Jadi benar-benar memberikan value gitu. Jadi kalau misalnya kita sendiri nggak punya value di situ, apa gunanya gitu untuk orang-orang di luar. Makanya itu sebenarnya membebani. Dan kenapa saya tidak melanjutkan juga, salah satunya sebenarnya alasannya untuk melanjutin skripsi yang mundur-mundur terus. Tapi di lain sisi juga agak gimana ya lah, ketika nge-create sesuatu konten tuh waktu itu karena gue kebetulan di situ divisi baru gitu ya, divisi baru yang angkatan pertama, jadi memang masih belajar lah untuk meng-create, terus kita menyatukan ide kita gitu-gitu. Jadi ya mentok-mentok lah di atasan-atasan gitu. Jadi itu sih yang sebenarnya bikin drain aja gitu energinya. Jadi sebenarnya udah sesuai dengan passion lo, tapi karena banyak pressure dan mungkin dari beban kerjanya juga lumayan gitu ya untuk diri lo sendiri. Jadi lebih baik lo memutuskan untuk stop dan melanjutkan skripsi lo yang belum selesai ini. Karena ya gue mikirnya ya udah kelarin ini dulu. Nanti ketika gue pengen masuk ke sana lagi, ya udah pernah ada pengalaman di sana, mungkin juga atasan-atasan gue melihat kinerja gue yang ya nggak tahu ya itu baik atau enggak, cuman ya yang udah ada di sana gitu penilaian mereka, jadi why not gitu. Jadi coba gue selesaikan dulu lah itu sih. Oke, lumayan juga sih Alex. Oke. Nah, kita tadi udah bahas juga tentang magang. Sekarang gue penasaran sebenarnya. Apa tuh? Kenapa lo tiba-tiba bisa jadi host podcast di iya, secara tiba-tiba ini gimana? Apa ya? Sebenarnya ini ya random sih. Kalau misalkan mau ada backstory-nya ya, gue kan baru aktif nih ya di beberapa akhir-akhir ini lah, baru aktif di kegiatan-kegiatan kampus juga. Salah satunya gue mencoba ikut UKM basket. Gue baru sebulan lebih lah, baru ikut UKM, ya 2 bulan lah, baru ikut UKM karena ngerasa kegiatan gue ya cuman ngerjain skripsi, terus ngambil job dari luar gitu-gitu doang gitu kan. Terus pada saat itu, oh ya udah gue coba basket lah, gue basket. Kira, kenapa nggak ikut basket di UKM? Nah tiba-tiba dapat tawaran dari
salah satu orang di dalam basket gitulah. Dimana kita kenal, gitu ya. Belakang ini boleh sebut Penasaran nama ya, apa penasaran enggak? ya. Iya. Karena orangnya ada di belakang layar. Iya, tidak terlihat. Kalau Iya, mau kalau terlihat, masuk basket. Betul, teman-teman boleh ikut UKM basket. Atau enggak, boleh nonton di konten YouTube kita yang lain gitu ya. Ya. Ada tuh, dia ada di situ bareng sama Nathan ya, bareng sama Nathan Iya. host di situ ngebahas seputar apa ya, Le? LKMM kalau nggak salah. Oh, ya boleh ya di Boleh scroll-scroll coba YouTube-nya. dikepoin gitu ya. Betul, dikit-dikit. betul. Scroll sampai bawah lah tuh. Sampai bawah. Guys, Oke. gitu lah. Jadi sempat baru aktif di Baru aktif. basket, lalu mengenal pintu rezeki. Oh, iya betul ya. Langsung Gitu. dapat rezeki ya. Betul, langsung ditawarin kayak, udah kenapa enggak gitu kan. Mhm. Oke. Kalau lu sendiri gimana, Le? Nggak jauh beda Nggak sih jauh beda. sama. Dengan orang yang sama. Iya. Betul. Iya, kayak gitu nggak jauh beda kok. Jadi tadi karena ada kenalan gitu ya. Oke. Tapi sebelumnya emang lu udah ada pengalaman belum sih jadi host kayak gini Jadi podcast? host. Jadi host belum ada lah. Hmm. Ya sekedar apa ya, ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda aja sih di tongkrongan sih lah. Si paling nongkrong tuh enggak. Ya sama teman-teman aja lah ngobrol-ngobrol. Toh juga kebetulan gue orangnya suka ngobrol gitu ya. Sebenarnya itu sih nggak pernah punya pengalaman jadi host. Selama ini ya ada di belakang layar aja. Kita yang nge-guide si hostnya gitu, ternyata lumayan susah. Oke, sekarang malah kebalik ya jadi hostnya gitu ya. Sekarang jadi ya boleh ada di depan layar juga lah. Tapi Bareng sama, dapat iya. pengalaman baru lah ya. Ya setidaknya ada pengalaman baru gitu kan. Nambah-nambah lah. Ya Atau betul. juga podcast kita ini kan juga didengerin sama orang-orang kan lewat salah satunya Spotify, terus ada lewat Anchor gitu kan. Dan jadi- YouTube. Iya, salah satu juga YouTube. Jadi bisa, ya semoga obrolan kita bisa nemenin di saat macet, di saat pusing gitu ya, lagi ngerjain tugas, nggak tahu mau ngapain, akhirnya nonton, terus kayak, oh ya udah deh, gue mendingan ngerjain tugas aja daripada Enggak gitu ya. Sambil nemenin lah buat Sambil ngerjain. nemenin, Iya, buat sambil ngisi, nemenin iya. buat nugas Buat gitu ngisi ya. waktu luang. Oke, Gitu. tapi untuk pertama kali jadi host ini gimana sih perasaan lo, Lex? Aduh, perasaan mending lu dulu deh yang jawab, karena tadi lu yang nanya terus nih. Gimana? Oke, ya sebenarnya gimana Apa tuh? ya? Agak canggung-canggung, tapi setelah di ini kayak kita have fun aja, ngobrol kayak ngobrol biasa aja gitu loh. Kayak ngobrol biasa, bener. Cuman kalau dari gue ngerasanya ini ngobrol biasa. Iya. Cuman kita ngobrol berdua terus ada dua Iya. di belakang gitu, terus kayak hening gitu kan. Sebenarnya iya agak canggung karena ada kamera gitu ya. Gitu. Ya. Dan juga ngobrol berdua tapi nggak ada orang lain gitu kan. Biasanya kalau ngobrol tuh gue ramean, kalau ngobrol berdua tuh ya udah ya kita gantung aja ya. Iya. Oke. Gitu lah. Biasa sama tongkrongan gitu kan ya, rame-rame tapi nggak apa-apa lah kali-kali. Nggak apa. Deep talk ya nggak sih? Betul. Hmm. Oke, lah. Tadi kan udah ada banyak nih dari lu juga cerita kenapanya akhirnya jadi masuk sini ngisi jadi host Iya. gitu. Terus kalau dari lu sendiri, lu pernah gak sih nonton podcast kita atau dengerin lah? Oh pernah, apalagi gue tertarik sama yang gue lihat ya, Gimana? yang tentang Foxa. Oh, apa tuh? Ya kayak dia dari cara persiapan. Kemarin kan Foxa sempat ada lomba dan juga ada acara ya. Kayak dari persiapannya sampai ke mereka bener-bener lomba itu kayak ternyata persiapannya nggak mudah gitu loh. Banyak banget persiapan yang harus disiapin, yang bener-bener matang gitu. Ternyata karena yang di pikiran gue tentang Foxa itu kayak dia cuman nyanyi latihan tinggal lomba. Ternyata nggak cuma sebatas itu, agak rumit juga. Dan selain yang di podcast itu juga kebetulan gue ada temen dari Foxa ya, dan dia baru masuk. Dan kebetulan kemarin lagi ada acara besar gitu kan, terus kayak gue sempat ngeliat nih kayak temen gue diajak nongkrong aja kayak gak bisa, gue harus latihan buat ini buat itu. Ternyata kayak oh my god, ternyata emang beneran serumit ini ya gitu loh, seribet ini gitu. Jadi kita bener-bener harus mempersiapkan yang bener-bener mateng gitu sih Lex. Buat acara Foxa itu. Iya. Emang kemarin persiapan untuk acara apa sih? Tahu Kayak nggak? kemarin Nggak tahu.
Yang ini kayaknya Seren. Seren. Oh, ada ini ya, perform di situ ya. Oh, bukan Seren. Sorry. Mereka bikin mini konser Oh, gitu. mini konser Iya. di ini ya, ada di kampus 2 ya. Iya, betul banget. Oh, itu gue nggak ikut juga tuh karena gue nggak tahu. Itu keren banget sih menurut gue. Oh iya. Mereka ada nyanyi lagu apa tuh? Saya kebetulan nggak tahu lagu-lagunya ya. Saya sudah duga. Karena kan bukan lagu-lagu yang kayak biasa kita nyanyiin gimana-gimana kan. Ya, dan saya juga nggak bisa nyanyi jadi Masa iya. Iya gitulah pokoknya. Oke, berarti memang ya sebenarnya kalau misalkan lihat acara-acara yang jalan kayak gitu yang runningnya bahkan gede, gue yakin juga sih, gue selalu yakin dan percaya persiapannya juga memang butuh perjuangan gitu, butuh effort juga Betul-betul. demi ngasilin acara yang wah gitu kan. Tapi kemarin banyak yang datang, Banyak sih. banyak. Lala ikut datang? Enggak. Gue sih fit call ya sama teman gue. Ini tidak beli tiket. tapi Enggak, fit karena call. gue harus pulang karena gue ada acara sama keluarga. Oh gitu. Iya, padahal gue udah persiapan beli tiket. Cuman karena ada kendala, akhirnya maksudnya bukan kendala ya, karena ada acara keluarga bentrok juga. lah, bentrok, Iya, bentrok. Bentrok itu tadi. Bentrok atau bentrok tuh dari tadi ya kita. Jadi nggak bisa ikut. Iya, betul banget. Oke. Pulang kemana tuh, Lah? Pulang ke rumah. Rumahnya Di Bekasi, Oh, planet aduh, lain, planet- Lex, di planet planet lain. beda. Ini dari tadi basah ya tangan saya gitu ya. Iya, mungkin. Planet lain Bekasi jauh banget tuh, Lah. Ya, jauh banget. Kita harus naik. Udahlah, nggak bakal Gak sampai. ngerti lah ya. Naik Iya. roket tuh ke sana. Iya, cuman anak Bekasi doang ya. Yeay. Oke. Berarti kalau dari lu untuk segi podcast yang ada nih di konten-konten kita paling menarik itu tuh yang Iya. Foxa, ngebahas Foxa. Oke, kalau gitu gue tanya balik. Apa tuh? Lu biasa kalau podcast gitu lu suka nontonin podcast nggak di YouTube atau di mana gitu? Suka nontonin podcast di YouTube atau enggak? Suka sih. Justru dulu gua pertama kali itu ini ya. Podcast ini mungkin hype-nya ketika pandemi ya. Ketika pandemi kan. Di awal-awal tuh waktu itu gue dengerinnya podcast Mas. Kalau lo tahu ada di Spotify. Oh, tentang apa tuh Lex? Jadi itu ada obrolan-obrolan santai sih. Ada 4 orang. Itu di situ ada. Ini kita jadi ngomongin podcast lain nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Di situ ada Omes, terus ada Angga Enggok, ada Suryan Sonia, ada Imam Darto. 4 orang ini ngobrol tentang kerenan mereka lah, keseharian mereka gitu. Nah, gue pertama kali dengerin, inget banget gue waktu itu dari Spotify, followersnya mereka tuh masih 16 orang. Wow. Sekarang mereka udah masuk ke jajaran podcast terbesar se-Asia gitu. Wah, seriusan? Makanya keren banget kan. Wow. Itu gue dengerin tuh di situ. Terus makin banyak di YouTube. Di YouTube gue juga jadi sering dengerin beberapa lah dulu. Awal-awal sebenarnya gue suka itu Marlo Ernesto yang dia bikin di Seruput Tendang. Itu gue suka dengerin juga. Dia tentang apa biasanya kalau podcast gitu? Kalau Marlo ya, Marlo tuh terkenal bahas pakar cinta sih karena dia bukan mengklaim sih sebenarnya. Gue nggak tahu itu awalnya datang dari audiensnya mereka atau gimana, tapi ya pada akhirnya muncul gitu kalau misalkan mereka adalah pakar cinta Tangsel gitu. Wih, keren banget tuh lah. Nih bisa nih lu bikin jadi pakar cinta Ugrida karena Lala, wah gila. Siapa sih yang tidak kenal Lala? Apa ya ini orang ya? Kenapa ya? Gitu lah. Kalau gue sih di awal, lu pernah dengerin nggak podcast lain gitu? Gue sempet dulu waktu pandemi juga gue denger podcast. Karena kan pandemi kita cuma di rumah doang kan. Gue ngerasa kayak stres banget gitu loh. Karena keluar nggak boleh. Apalagi waktu gue juga sempet kena COVID. Jadi kayak gue di atas tuh ya kan, di lantai kamar gue kan di atas ya. Itu gue cuman 1 bulan sendiri. Maksudnya emang papa gue sering ke atas. Cuman kayak nggak mungkin 24 jam dong. Gitu kan, kayak gue bener-bener di atas sendirian, gue cuman main handphone, terus lihat balkon, terus main handphone gitu-gitu, kayak stres gitu kan. Akhirnya gue mendengarkan Spotify itu, dan di situ kayak awalnya gue nggak tahu kayak ada podcast gitu kan. Gue iseng kayak klik-klik aja gitu kan, ternyata itu ada tentang mental health gitu lah. Cuman gue masih belum terlalu paham kan waktu itu kayak ini apa, terus kenapa banyak orang atau kayak ada orang ngobrol, gue masih belum paham. Jadi kayak gue cuma sebatas mendengarkan aja kayak tentang mental health kayak gitu.
akhirnya itu lumayan sedikit membantu gue sih, kayak menghibur gitu loh. Jadi nggak terlalu jenuh hari-hari gue di atas. 1 bulan itu cuman sendirian di atas itu kayak oke lah, cukup menghibur. Menghibur dan menenangkan gitu, karena bahasnya tentang mental health. Mental health. Karena kan stres banget gitu ya. Ya gitu sih. Oh gitu, jadi cara lu bangkit waktu pas pandemi, ya salah satunya dengerin podcast tuh yang ngebahas tentang mental health. Iya, betul. Apa tuh lah nama podcastnya? Gak inget ya? Aduh, nggak inget banget, itu udah lama. Semester berapa ya? Kayaknya tahun 2020, tahun lalu awal-awal. 2002 tuh. 2002 gue baru lahir dong. Nah nih, gue sih 2 tahun tuh. Iya, oh iya. Kita beda 2 tahun ya. Iya, gitulah. Tapi fun fact-nya tanggal Apa? kita sama. Oh iya, jadi ada salah satu fun fact ya, ternyata ulang tahun kita sama gitu. Iya, kita adalah Gemini. Astaga, gue gak mau bahas tentang Gemini tuh karena udah sering dikata-katain lah. Iya, gue juga. Yaudahlah, itu next. Kenapa ya sedih banget Gemini? Jadi bahas Gemini. Waduh, lain lagi. Oke, tadi udah bahas tentang podcast-podcast yang lo dengerin nih. Berarti memang dari dulu atau masih sampai sekarang lah? Sekarang ada nggak podcast yang masih lo dengerin? Sekarang paling gue nonton podcastnya Deddy Kobuzier yang kayak Oh gitu. iya tuh. Iya sih, tapi itu sekarang udah lumayan jarang karena lagi banyak kesibukan juga. Jadi untuk nonton atau yang lain tuh cukup kurang gitu. Iya, gue juga suka tuh podcastnya dari Om Deddy ya, karena Iya. banyak banget pengetahuan-pengetahuan baru dan pelajaran baru yang bisa gue ambil juga dari situ. Terus kalau misalnya gue lagi pengen nyari hal-hal yang receh, yang hiburan gitu, gue juga sering nontonin ini podcastnya, aduh lupa namanya, apa ya? Ayo. PWK atau nggak PWK? Podcast Warung Kopi. Oh, Iya, itu ada dari stand up comedian, siapa ya? Gue lupa lagi. Ya itulah pokoknya. Oh, Ya, itu. Pras Teguh. kayak pernah denger deh. Itu juga ya, bikin ketawa-ketawa lah kalau sambil belajar, jadi ngedengerin aja gitu. Benar. Kadang kalau lagi boring, lagi bosen sambil belajar, kan kadang kalau belajar diem-diem doang gitu ya. Mungkin kita, kalau gue ya, kayak gue juga kayak ngerasa ada ditemenin. Kayak sambil belajar dengerin podcast itu kayak ada yang nemenin gue nih gitu kan. Ada yang ngobrol lah ya. Iya, setidaknya ada yang ngobrol gitu daripada gue kayak sunyi-sunyian doang. Gitu. Bingung kalau belajar tuh. Ya gitulah. Iya. Oke nih lah, kita udah hampir ada, bukan udah hampir ya, memang udah di akhir gitu, di akhir dari pembahasan kita gitu. Kita udah sama-sama kenal nih, jadi kenal Lala itu siapa, terus kenapanya tadi, terus juga udah kenal juga sama gue gitu kan. Nah sekarang untuk menutup podcast kita, yang pertama kali ini perdana kita, gue pengen tahu nih lah, 5 lagu versi Lala itu apa? 5 lagu versi gue. Gue suka Neck Deep, terus Bruno. Yang apa tuh? Yang Desember. Oh galau banget tuh lah. Enggak. Wah galau banget tuh. Terus apa lagi? Terus Bruno Major. Terus Rex Orange. Oh Terus, ROC, ha? Iya, Roce. Reality Club. Sama Lagunya apa lagunya? oh iya. Nothing, terus Best Friend, terus Reality Club itu Is It the Answer, terus sama Kill Bill. Kill Bill itu ya sudah. Oke. Oh itu Oke. best friend-nya Rex Orange County. Iya. Kayak si paling best friend nih. Iya, paling best friend ya. Kita kan best friend kan. Betul. Oke. Tadi udah gue. Sekarang Oke. lo apa? Kalau gue ya 5 lagu versi gue. Sebenarnya lagu itu tuh jarang didengerin lah sama orang, serius, kayak Adoy, terus ada dari Cruel. Ya mungkin beberapa ada orang denger gitu, tapi memang jarang. Tapi kalau lagu versi gue kayak lawas-lawas deh. Ada pertama Blackbird, The Beatles. Terus yang kedua Bohemian Rhapsody dari Queen. Terus yang ketiga apa ya? Who's Got You Singing Again dari Prep. Terus apa lagi ya? Ini deh, Wish You Were Here-nya Neck Deep itu deh. Oh, ya itu juga enak. Satu lagi apa ya? Satu lagi ya? Jaran Satu goyang. lagi sih.
apa ya? Seperti mati lampu. Satu lagi. Aduh, gue Ayo apa ya? banyak sih sebenarnya yang gue suka ya. Boleh. Satu lagi Marsukrida deh lah. Enak Karena ya. gue nemu nih. Krida. Nggak bisa. Suaranya tidak memungkinkan. Satu lagi apa ya? Gue masih mikir satu lagi. Rap udah, The Beatles udah, Queen udah, Neck Deep udah. Terus satu lagi apa ya? Oh ini deh, About You. Siapa dari About You dari 1975. Oke, mungkin nextnya kita bisa tuker-tukeran Apa? playlist. Waduh, boleh tuh, boleh. Boleh. Oke, kalau gitu nih lah, thank you banget udah nemenin ngobrol-ngobrol ya sebagai host kita di sini perdana. Oh ya, jangan lupa buat teman-teman yang memang punya ide topik yang mau dibahas gitu ya, dari tema atau apapun itulah, dari fenomena yang ada, dari isu yang lagi naik nih kayak kemarin kopi 85.000 gitu ya. Itu boleh banget teman-teman usul di kolom komentar atau nanti DM aja gitu ya dari Instagram. Instagram Ukrida gitu ya, Kampus Ukrida, itu boleh dong, boleh saran dong untuk tema podcast bisa ngebahas ini gitu, itu boleh banget teman-teman. Gitu. Atau kalau misalnya teman-teman mau diundang ke sini, wah kita sangat welcome banget nih untuk teman-teman gitu. Benar banget. Oke teman-teman, cukup sekian podcast kita hari ini. Jangan lupa saksikan terus podcast kita di Spotify, Anchor, dan juga Ukrida TV. Dan sampai jumpa. See you. Dadah.